wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Nur Laila Yeka. Pada kesempatan ini kita akan belajar terkait dengan penelitian kualitatif. Kalau pada video-video sebelumnya kita banyak membahas terkait dengan penelitian kuantitatif, maka kita akan lebih mendalami penelitian kualitatif ya teman-teman. Apakah kalian sudah siap? Ya, mari kita belajar tentang penelitian kualitatif. Apa yang dimaksud dengan penelitian kualitatif? Ya, penelitian kualitatif itu adalah penelitian yang dilakukan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, sehingga peneliti dalam hal ini adalah menjadi instrumen kunci dan bentuknya atau sifatnya biasanya adalah induktif. Hasil penelitiannya lebih menekankan pada proses dan makna, bukan pada generalisasi. Ya, teman-teman, semoga sudah bisa dipahami ya. Nah, coba kita pastikan lagi nih, apa sih penelitian kualitatif itu? Penelitian kualitatif adalah penelitian yang meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti itu adalah instrumen kunci. Nah, nanti sifatnya adalah induktif, sehingga penelitian ini menekankan lebih pada proses makna yang ada di lapangan daripada generalisasi. Oke, itu yang kemudian dimaksud dengan penelitian kualitatif. Nah, semoga sudah bisa cukup jelas ya. Nah, sekarang kita detilkan satu persatu terkait dengan penelitian kualitatif itu sendiri. Nah, kalau kita melihat di penelitian kualitatif, maka observasinya biasanya bersifat langsung dan itu terkait dengan perspektif subjek atau informan penelitian. Nah, kemudian poin yang berikutnya adalah kita bisa mendeskripsikan secara mendalam setiap setting yang ada di lapangan. Kemudian kita bisa melihat kondisi konteks sosial suatu kejadian di dalam masyarakat. Nah, poin yang lain adalah menekankan pada waktu dan proses. Sehingga kalau kita melakukan penelitian kualitatif, pasti ada proses yang berjalan, kemudian kita narasikan, dan seterusnya kita deskripsikan. Nah, kemudian rancangannya lebih bersifat terbuka daripada terstruktur. Karena apa? Karena sangat dinamis kondisinya di dalam lapangan. Kemudian preferensinya adalah pada setting ilmiah. Kemudian setia pada fenomena. Jadi kalau kita melihat penelitian kualitatif, maka fenomena apapun itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Hal-hal yang sifatnya deskripsi kultural, kemudian terkait dengan bagaimana dinamika yang terjadi pada partisipan, nah itu menjadi fenomena yang sangat menarik, sehingga diistilahkan dengan setia pada fenomena. Nah, kemudian metodenya adalah metode induktif, begitu. Jadi tidak menguji hipotesis atau menguji teori yang mungkin sudah sangat jelas. Oke, teman-teman, apa sih sebenarnya kelebihan penelitian kualitatif ini? Teman-teman, kalau sudah memastikan pendekatannya adalah penelitian kualitatif, maka teman-teman harus bisa memastikan bahwa penelitian kualitatif itu memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, kelebihannya adalah pemahaman pada makna. Nah, penelitian kualitatif bisa melihat makna-makna yang menjadi gejala sosial atau fenomena sosial dari perspektif partisipan, baik itu ekspresi verbal, kemudian hasil observasi terkait dengan gestur, kemudian gejala-gejala dalam konteks misalnya kognisi, afeksi maupun interaksi sosial, itu sangat menjadi sebuah makna yang kemudian kita coba akan pahami terus-menerus. Nah, kemudian yang kedua adalah pemahaman pada konteks. Nah, pada penelitian kualitatif, suatu gejala sosial itu dilihat dalam sebuah konteks yang menyeluruh. Artinya apa? Kita tidak bisa melihat suatu gejala sosial itu menjadi satu-satunya fenomena yang menjadi alasan kita untuk kita analisis sebagai suatu data penelitian. Kita pasti harus melakukan triangulasi kan ya,
mencoba dalam setting yang lain seperti apa, benar tidak misalnya relasi sosial antara masyarakat yang berbeda adat atau suku itu ada gesekan. Nah, kita pasti akan melihatnya dalam banyak fenomena. Kalau misalnya di depan pada saat misalnya ada konsensus damai gitu ya. Nah, itu kan salaman-salaman misalnya gitu. Tapi apakah iya fenomena itu merupakan satu-satunya konteks mendamaikan konflik? Nah, kita akan melihat pada setting-setting yang lain. Misalnya pada saat mereka beraktivitas, pada saat mereka bergaul di masyarakat, kemudian ada pertemuan-pertemuan informal dan seterusnya. Nah, ini akan bisa memberikan konteks yang lebih luas daripada kita hanya melihat dalam satu konteks saja. Kemudian yang ketiga, kita mencoba melakukan identifikasi fenomena, teman-teman. Nah, kalau dalam penelitian kuantitatif ini kita coba melihat satu fenomena itu kita akan lihat sebagai suatu informasi yang sangat penting begitu ya, dan terkadang hal-hal tidak terduga itu menjadi poin-poin yang akan mengembangkan hasil penelitian yang ada di lapangan terkait dengan hubungan antar satu pihak misalnya, terkait dengan konteks relasi sosial misalnya, penerimaan atau penolakan terhadap figur tertentu dan seterusnya. Nah, ini kita terus melakukan identifikasi dan pengaruh-pengaruh yang kadang tidak terduga begitu. Jadi kenapa misalnya seseorang menolak pembangunan jalan misalnya gitu ya. Nah, maka kita akan mengidentifikasi betul fenomena-fenomena tersebut sampai kemudian bisa jadi memang karena tidak ada komunikasi atau belum memahami sebenarnya makna dari kebermanfaatan pembangunan tersebut dan seterusnya. Nah, sehingga kita akan mengidentifikasi dan harapannya memang semua hal yang terkait dengan fenomena itu menjadi penting untuk kita analisis. Nah, kemudian yang keempat adalah pada penelitian kualitatif itu bisa jadi muncul teori berbasis data, artinya seperti mungkin istilahnya grounded teori gitu ya. Jadi kita melihat data-data yang ada di lapangan, kemudian kita bisa membangun teori yang berasal dari koleksi data-data tersebut menjadi sebuah konstruksi yang menghasilkan teori atau narasi-narasi yang terus berkembang atau narasi-narasi yang baru. Nah, kemudian yang kelima adalah pemahaman terhadap proses. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif ini melihat proses yang terus bergerak dari waktu ke waktu, dari kondisi ke kondisi. Ini sebagai suatu gejala sosial yang sangat penting untuk kita catat sebagai suatu data yang bermakna. Kemudian yang selanjutnya adalah penelitian kualitatif, ini lebih bersifat fleksibel dalam pengumpulan datanya. Nah, ini teman-teman juga harus hati-hati ya, kalau sifatnya mungkin fleksibel tetapi tetap teman-teman harus punya rencana. Meskipun rencananya itu bisa jadi ada pengembangan-pengembangan di lapangan, tapi kalian harus punya frame yang kuat juga supaya kita tetap bisa on frame. Nah, kemudian kalau tadi kita melihat kelebihannya, kelemahan penelitian kualitatif itu apa? Yang pertama, kita sulit membuat generalisasi karena penelitian kualitatif itu adalah mendalam gitu ya. Jadi tapi mendalam sehingga kita bisa melihat fenomena itu secara detail dan memang tuntas. Sehingga kita tidak bisa melakukan generalisasi pada fenomena yang sama di tempat lain atau dalam kondisi yang berbeda. Kemudian yang kedua, pengujian reliabilitas dan validitasnya itu relatif lebih sulit karena memang kita melihatnya adalah pada spot tersebut sampai kemudian kita bisa mendapatkan fenomena-fenomena tersebut menjadi sebuah deskripsi yang bisa kita analisis sehingga kita sulit untuk melakukan uji validitas maupun reliabilitas. Kemudian yang ketiga adalah membutuhkan waktu penelitian yang panjang dan intensif begitu ya. Jadi karena penelitian kualitatif itu peneliti itu adalah ya instrumen yang sangat penting memang menjadi key making maker lah ya. Kemudian maka ya kita harus ada dalam sebuah ruang dan waktu dalam konteks penelitian tersebut, harus hadir terus di sana gitu.
Nah, kemudian yang keempat apa? Yang keempat, pelaksanaan penelitiannya relatif sulit begitu, karena tadi seperti yang saya sampaikan, kita berada di dalamnya dalam setting yang ada di dalam penelitian itu dalam waktu yang relatif panjang. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak bisa menggunakan permodelan seperti analisis kuantitatif dengan komputer, dengan alat analisis yang berupa misalnya SPSS dan seterusnya. Nah, kemudian banyak pertanyaan, misalnya apakah mungkin menggabungkan penelitian kualitatif dan kuantitatif, atau kita sering menamakannya dengan mixed method. Iya teman-teman, pada dasarnya penelitian kualitatif dan kuantitatif ini kan berbeda secara filosofis, sehingga memang tidak mudah untuk menggabungkan dua pendekatan ini menjadi satu konteks penelitian. Nah, karena metode kuantitatif itu penting untuk mengeneralisir, kemudian memastikan sebuah teori dan juga memprediksi. Sementara di sisi yang lain, penelitian kualitatif ini bisa melihat penelitian dalam konteks situasi sosial yang ingin kita telusuri lebih jauh. Nah, sehingga memang dua-duanya sepertinya memang tidak mudah untuk digabungkan. Tapi kalau memang harus menggabungkan, maka kita harus bisa strict ya dengan dua filosofi ini gitu ya. Jadi kita menguji hipotesis dalam konteks penelitian kuanti, tapi di sisi yang lain mungkin kita bisa menemukan hipotesis baru begitu ya. Nah, mungkin kalau dalam konteks penelitian sederhana yang sifatnya mixed method mungkin bisa, tapi kalau yang mungkin sifatnya lebih mendalam ini memang kita harusnya memilih salah satu yang dominan, misalnya kuanti tapi dilengkapi dengan kuali gitu ya. Nah, karena kualitatif sekalipun itu kan pasti tidak mungkin kita mengeliminir data-data yang sifatnya angka gitu ya, tetapi itu kan hanya atau sebagai pelengkap dalam analisis penelitian kualitatif. Jadi teman-teman nggak usah bingung gitu ya, karena mungkin bingung ini kuali apa kuanti ya, kok kalau mau kuali saya nggak pede nih Bu, kalau kuanti kok mungkin respondennya nggak mencukupi misalnya. Nah, teman-teman bisa mencoba melakukan pendekatan yang lebih jelas lagi begitu, karena memang keduanya memiliki paradigma yang berbeda, tapi mungkin bisa juga dalam konteks tertentu bisa terjadi mutual dalam konteks penelitian gitu ya. Jadi ya teman-teman bisa memilih salah satu, tetapi mana nih yang paling dominan, itulah yang kita declare sebagai penelitian kita. Kayaknya seperti itu sih kalau jalan tengahnya menurut saya. Nah, sehingga teman-teman silahkan mulai memastikan kalau misalnya masih bingung di tengah jalan, misalnya ini mau kuali kok ternyata saya nggak pede ya Bu ya, kok saya perlu menyertakan data-data. Silahkan, tapi penelitian kalian tetap kuali, dilengkapi dengan data-data yang sifatnya kuantitatif, tapi secara filosofis kan kita sudah sampaikan tadi sebelumnya ya. Jadi melihat fenomena secara induktif, tetapi di sisi lain kita melihat penelitian kuanti tidak demikian. Nah, nanti teman-teman bisa melihat apa sih karakteristik penelitian kualitatif dan kuantitatif. Misalnya nih, kita lihat dari sisi desainnya saja. Kalau kuanti itu sifatnya sudah spesifik, jelas, kemudian ditentukan secara detail sejak awal sebelum berangkat ke lokasi gitu ya, sebelum melakukan penelitian maksud saya, kemudian bisa menjadikan pegangan dalam waktu ke waktu. Tapi kalau penelitian kualitatif gimana? Desainnya biasanya umum, fleksibel, kemudian berkembang dan muncul fenomena-fenomena yang sangat berkembang di lapangan. Kalau terkait dengan tujuan misalnya, kalau penelitian kuanti kita melihat hubungan antar variabel, menguji teori, mencari generalisasi gitu ya. Nah, sementara kalau penelitian kualitatif kita bisa menemukan pola yang sifatnya interaktif, menggambarkan realitas yang kompleks, kemudian memperoleh pemahaman-pemahaman makna sampai kemudian menemukan teori. Nah, terkait dengan teknik penelitiannya seperti apa? Kalau penelitian kuantitatif biasanya ada eksperimen, ada survei, ada kuesioner, observasi, wawancara terstruktur. Kalau penelitian kualitatif ada partisipan observation, in-depth interview, kemudian dokumentasi sampai triangulasi.
Kemudian dari sisi instrumen untuk penelitian kuanti kita bisa ada tes, ada kuesioner, ada wawancara terstruktur dan seterusnya yang sudah terstandar, baik itu diuji secara valid maupun reliabelnya. Sementara untuk instrumen penelitian kuali itu peneliti adalah instrumen utama. Kita membuat catatan-catatan wawancara mendalam, tetapi itu sangat berkembang sehingga teman-teman kuali ini jangan sampai lupa membawa rekaman, membawa kamera dan seterusnya, memotret sampai kemudian merekam semua fenomena yang ada, yang itu menjadi sangat penting untuk kita jadikan sebagai alat pengumpul data. Nah, kalau dari sisi datanya saja, data kuantitatif itu sifatnya berupa hasil pengukuran yang dioperasionalisasikan dari hasil pengukuran instrumen kan ya. Misalnya dengan skala Likert, kemudian kita hasilnya ada ordinal, kemudian kita intervalkan dan seterusnya. Tapi kalau dalam penelitian kualitatif biasanya sifatnya adalah deskriptif gitu ya, sifatnya mungkin nominal atau ya ordinal pun bisa gitu ya. Kemudian dokumennya bersifat pribadi, misalnya ada tindakan-tindakan atau dokumen-dokumen khusus yang kemudian itu sangat personal dari sisi informan. Dari sisi sampel, kalau penelitian penelitian kuantitatif itu sampelnya besar, representatif, ada sampling frame-nya dan bersifat random. Tapi kalau kuali itu sifatnya penelitiannya sampelnya kecil atau informannya kecil, kemudian tidak representatif dan biasanya purposif dan snowball. Dan itu terus berkembang dalam penelitian. Nah, kira-kira begitu ya, termasuk kemudian kita lihat analisisnya. Setelah analisis, kalau untuk penelitian kuanti langsung kita bisa analisis setelah ada data terkumpul, kuesioner yang masuk, maka kita langsung analisis dengan analisis statistik dan sifatnya biasanya deduktif. Nah, kalau penelitian kuali kita akan terus-menerus melakukan penelitian dari awal sampai akhir, bahkan fenomena yang sudah kita tulis pun terkadang ternyata terkonfirmasi ada sedikit banyak perubahan. Nah, sehingga semuanya itu akan terus-menerus kita lakukan. Nah, kemudian sifatnya induktif dan mencoba mencari pola, mencari model, mencari konsep, mencari teori dan seterusnya. Kemudian kalau terkait dengan hubungan dengan responden untuk penelitian kuantitatif biasanya ya kita ada komunikasi tapi mungkin tidak seintens dalam penelitian kualitatif dan jangkanya biasanya pendek. Nah, sementara untuk penelitian kuali kita bersifat akrab, empati, kedudukannya sama, jangkanya lama, intensif, hubungannya sangat dekat dan kuat. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Banyak sekali sebenarnya perbedaan-perbedaan tersebut, tetapi intinya kalau kalian memiliki keinginan untuk melakukan penelitian kualitatif, yuk kita mantapkan, coba baca referensi-referensi, kemudian coba kalian memulai dulu gitu ya, memulai dulu ditulis, kemudian kalian nanti pasti akan merasa bahwa ini adalah suatu tantangan yang luar biasa untuk kita coba gitu ya. Nah, itu beberapa perbedaannya. Kalau terkait dengan partisipannya, informannya dan seterusnya tadi sudah saya sampaikan. Kemudian ada beberapa sih contoh penelitian kualitatif, misalnya ada studi kasus, kemudian ada etnografi, ada juga fenomenologis, kemudian grounded teori, ada juga teknik metode biografi, kemudian metode histori, kemudian penelitian terapan dan tindakan yang partisipatori seperti PAR misalnya, kemudian metode klinis. Nah, ini beberapa contoh penelitian kualitatif yang bisa teman-teman pilih. Nah, apa nih strateginya dalam penelitian kualitatif supaya tahapan-tahapannya bisa berjalan dengan baik gitu ya. Nah, kalian perlu melakukan studi riset lapangan dulu, kemudian baru yang kedua adalah melakukan penelitian secara natural gitu. Nah, kemudian ya silakan teman-teman bisa selalu intens di lapangan dan pastikan hubungan kalian dengan informan itu berjalan dengan baik sampai akhir penelitian gitu ya. Nanti kalau misalnya pas nyusun nanti ada hal-hal yang mungkin di luar prediksi, nah ini teman-teman harus memastikan bahwa penelitian kalian bisa berjalan dengan baik ya, dengan hubungan yang terus terjalin.
Nah, gitu teman-teman ya. Kemudian poin yang lain adalah terkait dengan triangulasi. Apa sih triangulasi itu? Nah, penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah validitas dan reliabilitas, tapi menggunakan istilah triangulasi. Apa sih triangulasi itu? Triangulasi itu adalah ya contoh valid dan reliabelnya dalam penelitian kualitatif gitu ya. Nah, caranya seperti apa kita melakukan itu? Nah, misalnya dengan yang pertama adalah triangulasi sumber. Kita membandingkan dan mengecek baik itu derajat kepercayaannya dari para informan. Kemudian selanjutnya adalah triangulasi metode. Kita mencoba mengecek dengan beberapa metode pengumpulan data. Kemudian triangulasi dari sisi penyidik, kita coba melihat derajat kepercayaan data itu dalam berapa konteks. Kemudian triangulasi teori. Nah, kalau kemudian dari beberapa dari beberapa riset yang saya pahami, ada 3 contoh triangulasi ya. Yang pertama adalah tempat atau keadaan, kemudian waktu dan orang. Nah, kalau tempat misalnya teman-teman bisa melakukan konfirmasi ulang dalam mencari data di tempat yang sebelumnya sudah dilakukan, mungkin ada tempat lain. Misalnya kalau ke petani ya di sawah sama di rumahnya misalnya gitu ya. Apakah kemudian data-data tersebut emang benar-benar sudah sesuai. Kemudian misalnya dari ketua kelompok tani kalau menyampaikan tersebut nanti mungkin bisa kita konfirmasi dengan anggota. Dan juga dalam hal yang lain misalnya waktu pagi, siang dan sorenya itu mungkin akan menjadi triangulasi yang tersendiri. Nah, mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Selamat mencoba penelitian kualitatif, semoga dimudahkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.